anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 4. Ingat ya, subtema kita berjudul menyayangi hewan. Nah, siapa yang masih ingat? Di pembelajaran 3 kemarin kita sudah belajar mengenai apa saja? Nah, yang pertama kita kemarin sudah belajar mengenai wawancara cara perawatan hewan, yaitu hewan ayam. Lalu yang kedua, kita sudah belajar bagaimana langkah-langkah membuat prakarya. Nah, anak-anak kemarin juga sudah membuat prakarya, yaitu prakarya miniatur kucing. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar mengenai pecahan sederhana berdasarkan gambar. Nah, pada pembelajaran 4 kali ini, materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu kombinasi gerak menarik dan mendorong. Lalu yang kedua kita akan belajar cara merawat ikan koki. Dan yang ketiga mengenai keberagaman pekerjaan. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu gerak menarik. Nah, seperti apa itu gerak menarik? Ini adalah contoh gerak menarik. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan gerak menarik ini? Gerak menarik ini dilakukan oleh dua anak, ya, seperti yang ada pada gambar. Nah, langkah yang pertama yaitu kedua anak berdiri dengan posisi saling menyamping. Ya, seperti ini, dua anak saling menyamping. Lalu langkah yang kedua, tangan kanan dan kiri saling berpegangan. Nah, ini contohnya. Salah satu tangan dari masing-masing anak saling berpegangan. Lalu langkah yang ketiga, kaki yang berdekatan diluruskan, kaki lainnya ditekuk. Nah, seperti yang ada pada gambar. Jadi, kaki antara satu anak dengan anak yang lain yang berdekatan ini diluruskan. Lalu kaki yang lainnya ditekuk seperti ini. Lalu langkah yang keempat, menarik ke arah samping masing-masing anak. Seperti ini, kalau ini di kiri, maka ia menarik ke kiri. Kalau yang anak ini di kanan, ia menarik ke arah kanan. Baik, selanjutnya yaitu gerak mendorong. Seperti apa itu gerak mendorong? Nah, ini adalah contoh gerak mendorong. Bagaimana cara melakukannya? Gerak mendorong ini juga dilakukan oleh dua anak. Langkah yang pertama yaitu kedua anak berdiri dengan posisi saling berhadapan. Ya, saling berhadapan satu sama lain. Selanjutnya yaitu langkahkan salah satu kaki ke depan dan ditekuk. Nah, contohnya seperti ini. Satu kaki ke depan lalu ditekuk. Selanjutnya yaitu satu tangan lurus ke depan. Satu telapak tangan saling bertemu. Nah, ini salah satu tangannya lurus ke depan. Dan saling bertemu antar telapak tangan. Lalu yang keempat, posisi badan dicondongkan ke depan. Lalu melakukan gerak mendorong ke depan. Ya, jadi ketika melakukan gerak mendorong, posisi badan dicondongkan ke depan.
Nah, selanjutnya Bu Tini ada gambar ikan. Siapa yang tahu ini gambar ikan apa? Ya, betul sekali. Ini adalah ikan koki. Siapa yang di rumah memelihara ikan koki? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ya cara merawat ikan koki. Cara merawat ikan koki yang pertama yaitu tempatnya. Nah, ikan koki ini sebaiknya ditempatkan di mana? Nah, sebaiknya ikan koki ditempatkan di akuarium. Nah, ini adalah contoh gambar akuarium. Nah, selain itu kebutuhan yang harus disiapkan yaitu selain akuarium adalah filter, aerator, ikan dan juga makanan ikan. Apa itu filter? Dan apa itu aerator? Nah, ini yang pertama adalah contoh aerator. Aerator itu alat untuk menambah udara dalam air. Nah, ini contoh ada gelembung-gelembung udara. Lalu selanjutnya filter. Ini adalah contoh alat filter. Nah, filter ini adalah alat untuk menyaring kotoran dalam air di akuarium. Selanjutnya kita akan membahas akuarium. Akuarium ini terbuat dari kaca. Ya, seperti yang ada pada gambar tadi. Lalu bila kotor kacanya dan berlumut, maka kaca sebaiknya dibersihkan menggunakan spons atau kain bersih. Spons itu biasanya digunakan untuk mencuci piring. Ya, atau bisa juga dengan kain yang bersih. Selanjutnya, air yang digunakan dalam akuarium itu harus bersih. Supaya ikannya sehat, jadi airnya harus bersih. Jangan biarkan air di akuarium kotor dan keruh. Air ini sebaiknya diganti seminggu sekali. Nah, selanjutnya cara merawat ikan koki yang kedua, makanan. Nah, ini adalah contoh makanan ikan, yaitu pelet. Nah, ikan koki itu sebaiknya diberi makan secara teratur, misalnya 2 kali sehari. Nah, pemberian makanan pada ikan koki ini sebaiknya tidak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, air di akuarium ini akan menjadi keruh, jadi mudah kotor. Kalau nanti air akuariumnya keruh, ini dapat membuat ikan koki menjadi sakit. Nah, selanjutnya cara perawatan yang ketiga. Bagaimana kalau ikan sudah sakit? Nah, jika ikan sudah sakit, maka harus diberi obat khusus. Nah, ikan koki yang sakit itu sebaiknya diberi obat khusus dan dipisahkan dari ikan yang sehat. Penyakit pada ikan itu dapat disebabkan oleh jamur dan virus. Pemberian obat yang tepat sesuai aturan penggunaan ini akan membantu menyembuhkan penyakit pada ikan. Nah, ini adalah contoh obat untuk ikan. Selanjutnya kita akan belajar keberagaman pekerjaan. Nah, yang pertama, siapa yang tahu kira-kira ini adalah contoh pekerjaan apa? Ya, betul sekali. Ini adalah nelayan. Apa tugas sebagai nelayan? Nelayan ini bertugas untuk mencari ikan di laut. Lalu yang kedua, pekerjaan apa ini kira-kira?
Ini adalah pekerjaan petani. Apa tugas petani? Tugas petani adalah bercocok tanam di lahan atau tanah pertanian. Nah, misalnya bercocok tanam padi. Nah, tapi ini adalah gambar memanen, waktu memanen padi. Selanjutnya, pekerjaan guru. Guru ini tugasnya untuk apa? Yaitu untuk mengajar. Selanjutnya, siapa yang tahu kira-kira ini pekerjaan apa? Ya, betul sekali. Ini adalah pekerjaan pilot. Tugas pilot adalah untuk mengemudikan pesawat. Nah, selanjutnya, pekerjaan wartawan. Nah, wartawan ini bertugas untuk mencari dan melaporkan berita. Jadi misalnya kalau anak-anak menonton televisi, lalu melihat berita, nah itu adalah pekerjaan para wartawan. Selanjutnya yaitu polisi. Polisi ini bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, anak-anak, itu dia materi pembelajaran 4 kita kali ini. Nah, selanjutnya Bu Tini akan berikan tugas. Tugas untuk pembelajaran 4 kali ini yaitu anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 104 dan 108. Ingat ya, halaman 104 dan halaman 108. Penilaian harian A, B, dan C. Semua jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Lalu jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Nanti difoto dan dikirimkan ke Bu Tini. Nanti akan Bu Tini periksa satu persatu. Oke, nah anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.